dengan diiringi doa yang pastinya pagi hari itu juga yang sedang kita lakukan di hari ini. Kami mengundang yang terhormat Bapak Denny Hari. Melalui program perlindungan BPJS Ketenagakerjaan, Bapak dan Ibu adalah orang-orang terpilih yang menjadi nanti kita akan jadi tim yang solid membersamai Bapak Ibu semuanya, termasuk pada saat itu kan memang bukan kita yang memverifikasi ya, punten gitu kan. Ternyata di ekosistem pendidikan sudah ada bantuan pendidikan, makanya nggak dapat BSU di kita, itu salah satu contohnya, gitu ya. Jadi banyak sekali irisan-irisan, tapi dalam perjalanan kehidupan tentunya kita kan pasti banyak mendapatkan kendala. Tapi kalau kita punya semangat kuat untuk mengejar goalsnya apa, sama-sama kita diskusi, belajar bersama. Yang jadinya tantangan itu pasti akan jadi peluang, gitu ya. Mungkin informasi terkait yang programnya Pemprov Jabar seperti itu. Kemudian tadi yang UMKM kenapa ya Pak? Karyawan tetap BPU saja. Jadi statusnya karyawan tetap bukan, gitu ya. Dan kalau misalnya tenaga kerjanya masih di bawah 5 orang, itu bisa BPU. Karena apa? Karena kan UMKM ini kan masuknya super mikro ya, jadi ya bisa jadi minggu ini dapat pesanan, minggu depan enggak, jadi fluktuatif sekali gitu kan bekerja dan tidaknya. Jadi dari arahan dari kantor pusat kami juga itu menjadi bisa digarap oleh Bapak Ibu semua masuk ke sektor BPU seperti itu. Bapak tadi ada satu lagi ya? Oh ya, Bapak Ibu mohon menjadi perhatian bersama segala sesuatu yang sifatnya sudah teranggarkan oleh APBN, oleh APBD itu tidak diperbolehkan untuk diakuisisi oleh perisai. Contoh di forum RT RW pada saat itu sudah dianggarkan untuk ketua RT dan ketua RW, maka itu tidak bisa lagi masuk lewat perisai. Karena apa? Kan sudah ada yang membayarin, kan sudah ada regulasinya, sudah ada MOU-nya. Kalau perisai memang atas fee-nya tersebut kita hargai effort Bapak Ibu, sehingga dalam bentuk benefit-benefit fee tersebut yang memang intinya kan memang butuh effort ya, butuh usaha gitu. Jadi sepanjang seperti tadi juga di sektor pendidikan ya, saya langsung lanjut aja ke IGRA. Di sektor pendidikan dulu betul kita bisa PU. Jadi kenapa sih izin ya Pak, saya lanjutkan dulu yang terkait BPJS-TK-nya. Kenapa dulu PU bisa? Kenapa sekarang PU nggak bisa? Jadi berdasarkan data statistik dari waktu ke waktu, data perlindungan itu kan berubah. Dulu itu kita masih punya gap besar di PU, sehingga membutuhkan tangan-tangan wadah dan perisai dalam mengakuisisinya. Seiring waktu juga kita melakukan penguatan regulasi. Jadi bahwa yang di sektor PU sudah ada pemberi kerjanya, sifatnya wajib mutlak menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Bahkan ada sanksi administratif ya kalau itu dilanggar seperti itu. Dan secara nasional, data nasional itu di Indonesia memang 60% ada di BPU, sisanya di PU. Sehingga berubahlah mekanisme aturan main yang ada di BPJS Ketenagakerjaan terkait mekanisme akuisisi di wadah dan perisai seperti itu. Mungkin yang pertanyaan Pak Supri sudah ya, yang Ibu terkait PU BPU seperti itu, yang terkait anggaran yang dianggarkan ya Ibu ya. Jadi sudah saya state bahwa setiap sesuatu yang dianggarkan di APBD atau APBN itu tidak boleh diakuisisi oleh perisai. Jadi nanti jatuhnya tidak comply ya, gitu. Nah nanti kalau terkait data itu bisa Bu, misal Ibu punya data yang memang akan diusulkan dari ke Kemenak untuk bisa kita cover dana hibahnya, itu silahkan dikoordinasikan ke kami Mbak.
Jadi gini, kadang perisai punten ya Bapak Ibu, kadang perisai berpikir hanya di ekosistemnya saja. Oh, saya mah UMKM aja gitu ya. Kadang ternyata memang kita harus out of the box gitu ya. Contoh Bu Desi itu ekspansi juga, ternyata ada IO gitu kan, wedding organizer, banyak sekali. Terus konten kreator, Bapak Ibu sekarang kan suka banyak pemusik jalanan, terus ada yang konten kreator digital yang di mana trotoar-trotoar, itu juga termasuk ekosistem perlindungan, karena dia memang cari duitnya dari situ, gitu. Jadi Bapak Ibu pada saat sudah menjadi perisai itu adalah sebagai kanal daftar bayar resmi BPJS Ketenagakerjaan. Bahkan Bapak Ibu bisa ekspansi di luar wilayah se-Jawa Barat, bahkan keluar dari Jawa Barat pun nggak apa-apa gitu, karena kan pelayanan kita sudah online seluruh Indonesia. Jadi memang harus mindsetnya, oh ya kita punya binaan UMKM, kita sisir suaminya kerja apa, oh suaminya ternyata ada kuli bangunan, itu juga pekerjaan. Jadi jangan terbatas hanya konteks ekosistemnya saja, tapi ada supply chain-nya ya, istilahnya ada terusannya lagi gitu kan. Jadi mudah-mudahan ini menjadi semangat ya buat Bapak Ibu semua untuk berinovasi dalam melakukan akuisisi. Tukang cuanki di jalan mana di Ponorogo ya, itu kan belum dilindungi program BPJS Ketenagakerjaan Bapak Ibu. Malam-malam tuh di Gasibu, kalau malam tenan-tenan belum sempat kami ke sana untuk koordinasi dengan para pengelolanya. Banyak sekali di sini kafe, resto. Kalau memang kafe kecil, resto yang cuma 5 orang karyawannya bisa BPP, enggak gitu. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu terus berinisiasi, terus berinovasi dan berekspansi. Jadi jangan hanya ruang lingkupnya yang selama ini sudah dikerjakan seperti itu. Kemudian dari Ibu yang Indra sudah terjawab. Oh belum puas, boleh nanti sama saya ya Bu. Mangga. Tadi yang dari Bapak terkait dengan boleh dengan dari Pak Guntur dulu. Aku dulu, silakan Bapak. Bapak izin Bapak siapa? Pak Sugiarto. Pak Sugiarto. Baik, terima kasih Pak Sugiarto ya Pak. Terkait lokasi kami Pak. Ya. Dengan jangkauan nanti yang Bapak khawatirkan. Ya. Jarak ya. Jadi kami sudah punya alat-alat bantu teknologi Pak. Kalau lah dia mau buka rekening, nanti kita kasih barcode Pak. Kita kirim, nanti dia isi data, nanti tanda tangan di situ, kita kasih nomornya. Setelah kita kasih nomor, tinggal transfer aja langsung ke rekening BPR, nanti masuk ke rekening yang bersangkutan. Untuk memberi rasa nyaman dan aman, kita kasih aplikasi Pak. Aplikasi namanya Aku Mobile, bisa melihat transaksi yang ditransfer benar nggak, dimasukin ke tabungan. Nanti bisa kelihatan Pak, itu real time. Pada saat nanti ditransfer via PA nanti kita kasih nomor, itu real time. Jadi jangkauan itu sebenarnya sudah tidak menjadi isu lagi Pak. Dan dia nanti kita arahin buka aplikasinya, download, untuk dia bisa akses ke informasi keuangan dia. Bisa tabungan, bisa deposito, bisa kredit. Inilah yang kami sediakan. Kemudian mengenai tadi kalau si nasabah ada usahanya Pak, kami minta, ini kan udah jadi tim, seandainya nih Pak ya, menggunakan alat-alat bantu transaksi Pak. Misalnya dia ada usaha mikro, karena kan orang udah terbiasa dengan Aplikasi digital ya Pak ya, kita kasih juga dia, sehingga dia bisa bertransaksi langsung dan bisa melihat hasilnya.
Mungkin Pak, mungkin lebih enak kalau ada waktu Bapak Ibu ingin lebih lanjut, lebih ini lagi, kami siapkan mau berapa orang, mau 10 orang hadir kita bahas lebih lanjut. Begitu ya Pak Sugiarto? Siap, makasih Pak. Baik, terima kasih. Ya, kemudian melanjutkan pertanyaan dari Pak Sugiarto terkait yang pesanan Bapak ya. Ya. Mohon izin Pak, kalau kepesertaan Bapak yang di luar dibayarkan oleh APBD itu dulu didaftarkannya profesinya apa Pak? Kalau saya pengurus RW, 1 pengurus RW, 2 pengurus PKK, 3 pengurus kebersihan, dan 3 adalah Linmas. Saya punya sertifikatnya 4-4-nya. Empat-empatnya. Nah, cuma berarti semuanya di PU. Saya semuanya PU masuknya. Semuanya PU. PU. Ya, jadi kalau di PU lebih formal itu bisa majemuk Pak. Nah, nanti perlindungan kami itu berdasarkan ruang lingkup pada saat Bapak melakukan aktivitasnya di mana. Contoh, ada peserta kami yang terdaftar di 2 PU ya contohnya. Misalnya yang satu dia kerja di bank, kemudian yang kedua dia kerja di apa ya, mungkin dia owner lah ya sebuah kafe misalnya. Ternyata pada saat dia pulang dari tempat kerja di banknya, dia ngelola kafenya. Nah, kemudian terjadi resiko di kafenya. Nah, berarti karena terjadi resiko di pekerjaan keduanya, itu nanti klaimnya menggunakan kartu yang di kafenya itu. Jadi perlindungan untuk di sektor formal memang bisa majemuk Pak. Oke. Tergantung ruang lingkupnya pada saat Bapak melakukan aktivitas apa. Begitu juga untuk yang di BPU. Di BPU itu bisa dimasukkan maksimal 2 pekerjaan. Gitu. Jadi misalnya yang pertama dia ojol, yang kedua dia UMKM. Jadi cukup bayar 1 premi, dia akan tercover 2 pekerjaan tersebut. Kalau di PU preminya masing-masing, gitu. Beda dengan segmen BPU. Ya. Seperti itu Bapak Ibu informasinya. Terus untuk, mohon maaf, saya kan sudah tidak lagi pengurus RW. Kalau RT RW kan sudah dibayarkan. Ini yang seksi ekonomi, kemudian bagian olahraga ini apa masih tetap di PU kan saja atau dialihkan ke BPU? Oh iya ini, seperti tadi yang ada isu dari Pak Medi ya atau Pak Ridwan, karena ada dualisme premi antara PU dan BPU. Iya. Kalau menurut saya solusinya kita bikin simpel aja Pak. Oke. Karena di PU itu kan upahnya sebetulnya di 1.200.000 ya Tendara ya, kalau nggak salah ya. Iya. 1.250.000 sehingga iurannya hanya 6.000. 6.700. Kami serahkan kepada pengelolanya. Oke. Kalau masuk PU boleh, asal jangan nunggak. Oke. Karena kondisinya adalah udah preminya murah, nunggak gitu. Jadi itu jadi temuan di kami Pak. Siap. Karena kan kami juga diaudit ya dalam penyelenggaraan program. Ya sudah, kalau memang mau masuk ke dalam sektor PU melanjutkan, asal jangan nunggak. Karena preminya lebih murah gitu ya. Toh memang honornya juga mungkin ya punten masih sekitaran itu gitu kan. Jadi kita bikin simpel aja Pak. Oke, siap. Nah terus gimana tuh forum RT RW menggarap apa? Banyak. Misalnya di Kecamatan Coblong itu kafenya berserakan, banyak tukang dagangnya berserakan gitu. Seperti Pak Ridwan lagi jajan di mana, nunjukin kartu, besoknya datang lagi. Itu sangat memungkinkan karena apa? Karena kan memang di kewenangan RT RW-nya gitu ya. Daerah saya ya semua ekosistem pedagangnya harus dilindungi, nah seperti itu. Jadi punten, nggak usah terlalu pusing-pusing dengan hal-hal yang, karena kita muaranya adalah perlindungan. Gimana caranya semua ekosistem bisa kita lindungi dari yang terdekat. Ternyata ekosistem kita habis, kita sisir satu kakaknya. Iya. Satu kakak itu ada anaknya nggak yang kerja, suaminya kerja nggak, gitu kan. Nah seperti itulah ya. Mudah-mudahan jadi semangat kita bersama, dan kami pun para pembina
akan berkomitmen untuk terus mendampingi Bapak Ibu semua ya. Jika ada satu dan lain hal yang dibutuhkan, silakan koordinasi dengan pimpinan. Terkait dengan Bapak ini, PU tapi lihat SK juga Bu, karena PU itu kan sebagai pengurus SK-nya ya, berarti kan orang bukan penyelenggara negara. Tapi kalau sudah berhenti tidak bisa PU Bu, berarti harus pindah ke BPU. Iya. Kecuali pada saat berakhir RW pindah, stafnya masih tetap diangkat jadi pengurus, mungkin itu masih potensi bisa jadi PU tetap. Tapi kalau berhenti satu paket, berarti kan SK kan ada nanti khawatirnya pada saat klaim di bawah terjadi sesuatu resiko tidak ada SK ya susah nantinya. Iya. Kalau di PU memang kan butuh syarat-syarat legalitas ya. Beda dengan BPU gitu kan. Ke depan Bapak Ibu informasinya dari kantor pusat ya kemarin, pekerjaan untuk di BPU ini akan dilepas. Karena apa? Karena secara coverage itu nanti memang kita akan kejar perlindungan itu orangnya. Jadi nanti pada saat klaim baru dia akan ditanya, Bapak Ibu kerjanya apa? Tapi kalau nanti onboarding rencananya, ini lagi dikaji aturannya, onboarding itu pada saat konteks pekerjaannya informal, menjadi judul besar yang masuk melalui perlindungan BPU BPJS Ketenagakerjaan seperti itu. Jadi karena kalau kayak gini akhirnya terus berdebat gitu kan, PU BPU nggak selesai-selesai. Tapi selama pekerjaannya apa? SMA informal ya apapun, dan bisa dua pekerjaan sedang diatur regulasinya. Mudah-mudahan ini akan memudahkan ya untuk ke depan kita dalam memberikan perlindungan kepada seluruh ekosistem informal khususnya. Mudah-mudahan nggak lama ya. Seperti itu ya. Waktu ya. Bapak Ibu, jadi saya buka satu sesi aja untuk ya, tapi kan nanti kita setelah ini masih bisa tanya langsung. Tadi kan sudah diperkenalkan pembina masing-masing ya Pak Ibu ya, atau langsung juga bisa ke meja di BPN aku untuk bertanya atau bahkan membuka rekening tadi ya, bisa di sana Pak Ibu tanya-tanya untuk umroh dan lain-lain. Jadi Pak Ibu kalau buka rekening berapa nih Pak Agus? Oh cuma 5.000, bisa Masya Allah ya. Oke, maka nanti silakan Ibu. Bonusnya ada ya Pak ya? Udah nyiapin ya? Oh ternyata sudah disiapkan bonusnya. Atau nuhun. Jadi mudah-mudahan sinergi dari semuanya. Nanti untuk pertemuan berikutnya izin kami akan share kuesioner terlebih dahulu. Apakah nanti Bapak Ibu membutuhkan konsep pertemuannya seperti apa? Apakah kita perlu menghadirkan ahlinya UMKM gitu, atau kita membutuhkan public speaking, itu maka nanti kami akan share ke Bapak Ibu. Jadi kami akan selalu menghadirkan pemateri-pemateri yang bisa melengkapi